Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV Inyo Ngepol, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ato Rasdianto. Dalam 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa semuanya, tentu saja dengan narasumber kita kali ini yang akan membahas tentang siapakah beliau, kemudian tentang apa sih yang akan kita bahas di sini, yang akan kita ceritakan di sini untuk pemirsa semuanya, tentu saja di program acara Wonge Dewek. Oke pemirsa, sedikit tentang narasumber kita kali ini. Nah, saya sudah kedatangan tamu yang akan bercerita. Sebut saja namanya Mas Iwan. Saya lebih akrab dengan Mas Iwan, langsung saja. Di sebelah kanan saya sudah ada beliau, Mas Iwan Mujianto. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Merdeka. Merdeka. Wah, dari sapaan pertamanya itu sudah sangat membakar semangat kita. Sepertinya obrolan kita akan lebih asik tentang semangat, luar biasa pokoknya. Nah, kira-kira nanti apa nih yang akan kita obrolkan? Mungkin langsung saja Mas Iwan bisa menyapa pemirsa Wonge Dewek Satelit TV. Silakan Mas Iwan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya, kalau pemirsa di seluruh Banyumas ini, mungkin kalau struktur atau kader dari PDI Perjuangan, kita saling mengenal semua. Tetapi masyarakat luas belum tentu tahu siapa saya, Mas. Maka di sini saya akan kenalkan, nama saya Iwan Mujianto, lulus kuliah di UNWIKI itu tahun 2004. Ngambil ilmu jurusan hukum. Hukum. Betul. Istri saya 1 dan tetap 1 tentunya kan. Anak saya 3. Anak saya 3. Istri saya kebetulan bekerja di anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, namanya Relia Feni Oktalina. Oke. Anak nomor 1 baru lulus dari FISIP Unsud 2023 ini, namanya Alfredo Revandava. Anak nomor 2 masih SD kelas 6 di Alirsat, namanya Ayla Fajrin Raiwan Davania. Anak yang nomor 3 kebetulan laki-laki. Nah, ini anak nomor 3 unik, Mas. Wah, Ya, unik. Apa unik. uniknya nih Mas? Uniknya itu ada nama Cakrabuananya. Cakrabuana. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa kok anak yang 3 ini diberikan nama Cakrabuana? Nama lengkapnya Aldevaro Raiwan Cakrabuana. Kenapa Cakrabuana? Karena dia itu lahir tanggal 27 Juli, bertepatan dengan hari Kuda Tuli. Kuda Tuli. Kuda Tuli itu kerusuhan 27 Juli 1996. Di saat itu kantor DPP PDI Perjuangan diserang oleh sebenarnya satu wadah, tetapi beda kepengurusan. Kepengurusan yang sah diambil alih oleh kepengurusan yang tidak sah. Seperti itu. Baik, baik. Yang nomor 3 saya beri nama itu karena lahirnya, bulannya sama dengan peristiwa itu terjadi. Sehingga Mas Iwan dan istri menyepakati untuk mengabadikannya. Betul. Mengabadikan momen itu menjadi nama anaknya Mas Anak Iwan. saya, dan kebetulan saat ini sampai 2027 Komandan Satgas Cakrabuana masih saya. Wah, Sampai luar 2027 biasa. nanti. Oke, baik. Berarti Mas Iwan ini adalah dari kisah tadi sedikit yang diceritakan kepada pemirsa bahwa Mas Iwan ini adalah sekaligus sebagai Komandan Satgas Cakrabuana Kabupaten Banyumas. PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Oke, mungkin pemirsa di rumah juga barangkali kepengen tahu lebih dalam nih Mas terkait Satgas Cakrabuana Mas.
barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa Wong Dewek, Mas. Silakan, Mas. Oke. Satgas itu satuan tugas. Satgas itu bukan ormas, Mas. Satgas itu adalah penjaga marwah partai. Jadi di tempat kami itu banyak sekali ormas-ormas itu yang ada di dalamnya. Ketika kita berorganisasi di dalam Satgas, mereka kembali semua. Ketika mereka sedang berormas, silakan. Ormas apapun, Betul. kecuali ormas yang dilarang pemerintah tidak boleh bergabung di dalamnya. ADRT kami itu melarang itu. Itu begitu, Mas. Baik, baik. Wah, ini luar biasa nih kita baru sedikit obrolannya seperti sudah dalam ini, Mas. Dan kita pemirsa juga kepengen lebih tahu lagi, Mas. Kepengen lebih kenal lebih dalam dengan Mas Iwan di sini. Nah, barangkali tadi teman-teman atau pemirsa Satelit TV dimanapun berada barangkali sudah ada ya mulai merekam nih bahwa Mas Iwan itu adalah lulusan dari Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Hukum ya, Mas ya. Fakultas Hukum. Mungkin teman-teman juga banyak yang lagi menyaksikan, barangkali juga Mas Iwan bisa menyapa mereka, kemudian kepengen tahu lebih dalam lagi Mas Iwan asalnya dari mana dan backgroundnya seperti apa kok sehingga menjadi narasumber kami saat ini begitu, Mas. Silakan, Mas. Ini, Mas, Siap. untuk menjadi narasumber itu berat, Mas. Siap. Karena itu sebuah tanggung jawab, apa ucapan saya yang saat ini benar atau tidak, itu mereka pemirsa semua tahu. Jadi akan saya jelaskan yang sebenarnya apa yang ditanyakan terhadap saya itu. Sejelas-jelasnya, Ya. tidak ditutup-tutupi. Baik. Jadi untuk teman-teman saya mungkin yang di sana yang lulusan Fakultas Hukum tahun 2004, yang hari ini di grup juga ada. Selamat sore, semoga kalian berhasil semuanya di sana. SMA saya veteran. SMA veteran. Veteran, kawan-kawan veteran, selamat sore, di grup juga kami ada. SMP saya Bruderan, di grup juga kami ada. SD yang sudah bubar, Mas. Sudah bubar. Karena dulu ada Impres ya kan. Iya. SD Negeri Keranji 10. Keranji 10. Keranji 10. Baik. Hari ini sudah tidak ada, Mas. Heeh. Jadi SD itu bubar, terus katanya konon diganti SD Negeri Keranji 8. Oke. Jadi saya lahir di Purwokerto ini, dari saya lahir, kecil, besar, dewasa, bekerja, ya di Banyumas ini. Baik. Wah, luar biasa nih. Dari mulai SD, SMP, SMA sudah jelas, sudah diceritakan. Nanti kita pengen kulik lebih dalam lagi, kita kenal lebih dalam lagi seperti apa Mas Iwan, siapa sebenarnya Mas Iwan. Untuk itu kita bahas setelah ini, Mas, karena ada yang akan lewat setelah ini. Siap. Baik, pemirsa Wong Dewek Satelit TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali masih dengan Mas Iwan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ato Rastianto dalam program acara Wong Dewek. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit perkenalan tentang Mas Iwan ini. Siapa Mas Iwan? Kemudian nanti mungkin pemirsa sudah mulai ada yang mengingat Kijari Sapa gitu ya. Nah, mungkin langsung aja Mas Iwan akan bercerita lebih dalam lagi, Mas Iwan. Tadi sudah cerita sampai ke lahir di Purwokerto. Lebih detail lagi, Mas. Barangkali pemirsa nanti bisa tahu lebih dalam. Silakan, Mas. Oke, lahirnya di mana, Mas? Gini, Mas. Siap. Saya itu lahir di Kalibener, Jalan Kalibener. Kalibener, tepatnya di Tipar Baru Gang 3. Gurumbulnya namanya Lebak. Lebak. Di situ waktu itu ya, hari ini pun saya kira juga
perkembangannya tidak begitu, mohon maaf, nun sewu ibu-ibu, bapak-bapak, kawan saya yang saya atau adik-adik saya masih tinggal di Lebak. Di sana itu tempatnya orang susah, susah. Banjir itu sampai hari ini nggak teratasi. Suatu hari ketika mau lebaran, boleh ditanyakan ke masyarakat Lebak, RT 4, RW 3. RT 4, RW 3 di Lebak itu, Tempat jenengan lahir tempat itu ya, saya Mas? lahir itu sampai sekarang masih kebanjiran. kok. Masih kebanjiran. Masih banjiran. Itu salah satu contoh kecil ya. Saya sendiri mengalami ketika takbir bergema, malam takbir, banjir datang. Banjir datang di rumah saya atau warga yang di sana silakan tanya, kasur pada kemambang. Apa maning mikiri wak nyelametna awak bae kudu rekasa kan. Masih teringat saya waktu itu malam takbir, boleh tanyakan ke masyarakat sana yang sekarang di mana kantor DPC PDI Perjuangan ada di Jalan Kalibener, di belakang rumah saya tinggal. Persis di belakang rumah jenengan tinggal itu. Sekitar 100 meter Iya. di belakang di gang. Tapi hari ini kan mohon maaf Mas, saya itu udah pindah di Jalan Kertawibawa Pasir Kidul, di desa Pasir Kidul. Pasir Kidul. Ya. Karang Lewas Mas masuknya. Masuknya Proto Barat. Oh, Proto Barat ya. Proto Barat ya. Karang Proto Barat. Kalau dulu saya di Proto Timur di Lebak, hari ini saya di Proto Barat. Tapi saya juga masih punya rumah keluarga di Kalibener Gang 2 di sana. Berarti warga Kalibener sudah mulai teringat ini, barangkali teman-temannya Mas Iwan yang sekarang sudah tidak tinggal di Kalibener lagi, atau bahkan ada yang di luar kota atau yang di luar negeri. Ini loh Mas Iwan. Sekarang ada di sini di Wonge Dewek menjadi narasumber saya. Dan apa sih kira-kira yang menjadi latar belakang Mas Iwan mau bercerita dengan saya di sini? Nah, kita lebih dalam lagi Mas Iwan. Oke, siap. Backgroundnya Mas Iwan dulu nih. Kesehariannya Mas Iwan sekarang seperti apa Mas? Barangkali bisa diceritakan Mas. Saya kecil ya Mas ya. Ya. Lahir di tempat yang nggak enak lah. Yang nggak enak. Dan sekarang pun tempat itu yang nggak enak juga. Karena saya waktu itu sempat datang ke sana, warga masih ngeluh kebanjiran. Iya. Ngeluh kebanjiran. Insya Allah di tahun ini akan saya tanggulangi lah. Entah itu lewat aspirasi yang bisa mencegah gimana di sana biar nggak banjir. Kalau musim hujan, banjir Mas. Minimal. Sampai sekarang Mas. Sampai hari ini masih. Semenjak saya lahir loh di situ kan. Itu di tengah kota. Di mana di situ banyak dinas-dinas yang di situ, masa nggak bisa nangani sih. Hal kecil menurut saya. Hal kecil. Betul. Itu planning saya mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terrealisasi. Wah, sepertinya ini sudah semakin dalam lagi Mas. Ya. Sepertinya ini saya sudah mencium bau-bau bahwa jenengan ini akan membicarakan soal ini. Nah, tapi sebelum lebih dalam lagi Mas, sebelum lebih dalam soal banjir di daerahnya Mas Iwan sampai sekarang, mungkin akan sekalian curhat sama pemirsa. Dan kemudian berbicara soal Kalibener atau lebih luas lagi tentang Purwokerto dan Banyumas ya. Nah ini kira-kira seperti apa sih Mas? Banyumas, Kalibener, Purwokerto itu di mata Mas Iwan saat ini, hari ini seperti apa Mas? Ya, kalau saya melihat sih bukan stagnan ya. Mulai kota ini berkembang tapi terlalu pelan Mas. Dan terlalu pelan itu artinya memang pembangunan di sana pembangunan tapi tidak merata. Tidak merata. Kayak apa ya? Senengan apa ya? Menurut saya senengan. Senengnya nang kene ya bangunnya nang kene itu kan. Termasuk mohon maaf saya nggak mau saya sebutkan menuju ke siapa, tapi fakta seperti itu. Jika fakta itu tidak terrealisasi, ayo kita turun bareng ke lapangan. Saya tunjukkan loh, itu loh yang nggak benar, itu loh saya tunjukkan. Betul. Di situ. Iya, Ya. ya barangkali artinya di sini tadi kita sempat bahas di depan bahwa Mas Iwan sebagai komandan Satgas Cakrabuana di PDI Perjuangan barangkali bisa membawa aspirasi masyarakat sekitar
atau mungkin juga ada ide dari Mas Iwan sendiri demi kemajuan Banyumas? Ya, harapan saya sih Pak Bupati yang berarti sekarang Pak pejabat Bupati yang sekarang, saya sudah tahu tuh turun-turun ke jalan. Tapi saya minta juga eksekusi dong Pak Bupati ke dinas-dinas terkait. Beliau gencar ke sana kemari, turun ke lapangan, eksekusi yang saya inginkan. Mm-mm. Eksekusi di mana titik itu harus dibangun, di mana titik ini harus diperbaiki, di mana penanggulangan sampah atau kesehatan harus diutamakan. Masih banyak masyarakat kita yang butuhkan, Mas. Kenapa? Saya itu 24 jam rumah saya, Mas. Nyelang mobil nggak gede nih nggawa mari rumah sakit. Ketika mereka mau masuk sing ditakokna siji ya Mas, siji ditakokna karena saya mengantar sendiri kan. Sing tanggung jawab siapa? Ya wong pasien kok. Ditakoni tanggung jawab. Jelas saya yang keluarkan KTP, saya yang tanggung jawab. Wah. Arep nganggo BPJS apa nggo KIS apa bayar dewek. La ilah, zamane iki kok nganggo. Iya kan? Hal yang Tangani dulu, beresi dulu, baru siapa yang tanggung jawab. Bukan mana yang tanggung jawab, KTP-nya mau pakai bayar apa? Umum atau mau bayar pakai KIS. baru akan ditangani ya Mas ya. Orang tangani, pasiennya mati disit Mas. Betul, betul. Itu menurut saya. Nah ini menarik Mas. Artinya dari apa background Mas Iwan berasal dari daerah yang mohon maaf kumuh barangkali, jelas Mas Iwan menginginkan minimal daerah Mas Iwan sendiri akan terangkat, akan ada perubahan lebih luas lagi dengan pembangunan Banyumas yang akan seperti Mas Iwan inginkan. Nah dari situ apa sih yang sudah Mas Iwan lakukan? Artinya tadi sudah menyoroti pemerintah bahwa loh daerah saya loh dan kota, perek dinas dan sebagainya, tapi masih ada di titik itu. Nah, Mas Iwan selama ini apa yang dilakukan Mas? Barangkali wis gontok-gontok paring dinas dan sebagainya, mungkin belum direspon dan sebagainya. Dan seperti apa Mas kira-kira Mas yang sudah Mas Iwan lakukan? Yang pertama, ini karena istri saya anggota dewan nih Mas. Jadi saya ngobrol sama istri, mana yang harus dibangun dulu yang melalui aspirasi. Mana yang lebih penting dulu. Baik. Apakah tempat A, B, C, D, kami nggak pilih-pilih itu punya partai A, B, C, D, tidak pilih-pilih. Pokoknya yang pesan ke istri saya, kamu harus lakukan aspirasi itu buat benar-benar masyarakat. Mana yang dibutuhkan. Boleh dicek di lapangan semua yang dilakukan saya itu berembuk dengan istri atas persetujuan dari fraksi juga, nggak lepas. Kalau fraksi nggak mendukung tentang aspirasi ya repot Mas. Repot, betul. Repot. Nah. Yang ada saling berebut aspirasi. Iya betul sekali Mas. Nah, Karena ini mohon maaf Mas Iwan, ini sangat menarik sekali. Jadi artinya Mas Iwan kepengen berbuat, tapi bagaimana langkahnya minimal sekarang adalah lewat istri yang sekarang sedang menjabat di dewan ya Mas ya. Betul. Nah mungkin jauh lebih dalam lagi, mungkin ke depan Mas Iwan punya impian apa untuk Banyumas ke depannya. Nah ini setelah ini kita akan bahas seperti apa langkah yang akan Mas Iwan tempuh ke depan demi kemajuan Banyumas. Tetap bersama kami di program Wonge Dewek. Oke, pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Toras Dianto dalam program acara Wonge Dewek. Baik, buat pemirsa yang barangkali baru gabung di segmen ketiga ini, saya di sini masih dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tadi sudah sempat cerita, Mas Iwan ini
adalah merupakan Komandan Satgas Cakrabuana PD Perjuangan Kabupaten Banyumas, sekaligus menjadi bakal calon Wakil Bupati Banyumas periode yang baru. Wah, ini luar biasa nih. Obrolan kita sudah semakin hangat ini. Baik, Mas Iwan. Nah, barangkali ada pemirsa tadi yang belum sempat menyimak nih, Mas Iwan. Oke. Barangkali bisa diceritakan lagi, Mas Iwan. Tadi kita sudah membahas soal sudut pandang Mas Iwan terkait Banyumas hari ini ya. Tapi sebelum kita membahas itu, bisa diceritakan Mas Iwan kesehariannya, aktivitasnya seperti apa Mas Iwan? Bisa diceritakan lagi Mas sebelum kita menuju ke materi berikutnya. Silakan Mas Iwan. Ngapain aja nih Mas sekarang Mas? Ya pemirsa semuanya di Kabupaten Banyumas, terutama masyarakat Banyumas semuanya, tentunya saya harus membuka diri bahwa keseharian saya tiap hari di luar kegiatan saya di partai politik, tentunya pemirsa mungkin bertanya-tanya ya, kok kodeannya siapa? Betul. Kok bisa wani-wanine maju jadi wakil bupati Banyumas, calon kendel temen, kan begitu Mas? Betul Pak. Pertanyaan dari pemirsa seperti itu. Betul. Kok si siapa? Betul. Kok bisa-bisane wani-wanine mlebu Kontestasi politik kontestasi tahun ini. politik tahun ini seperti ini ya kan? Bener nggak? Apalagi dengan biasanya saya kalau kedatangan narasumber ya Mas, Ya. rapi, melipit banget ya kan. Sekarang Mas Iwan saya luar biasa sekali, sangat santai sekali, nuansanya santai sekali di tempat yang sangat luar biasa ini. Santai, Mas Iwan juga outfitnya juga santai sekali. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas Iwan terkait outfit dengan keseharian Mas Iwan barangkali. Silakan Mas. Saya selalu teringat kata Bung Karno, ajaran Bung Karno tentang marhain. Marhain. Baju kaos-kaos yang saya gunakan nih, Mas. Ya. Siap. Coba Mas dibaca Mas yang keras Mas. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu luar biasa Soekarno. Ya kan? Bung Karno. Bung Karno luar biasa. Luar biasa. Beliau adalah proklamator Republik ini yang saya kalau lihat netizen tuh TikTok, Instagram menjelekkan beliau, mengatakan beliau ABC, batin saya nangis. Iya. Menjelekkan, miris sekali Mas. Menjelekkan Ibu Ketua Umum. Beliau itu putri proklamator loh. Sedangkan netizen apa Mas? Nun sewu apa yang mereka bisa perbuat Untuk bangsa dan negara ini ya Mas. untuk bangsa dan negara ini, apalagi untuk kabupaten. Hanya asal ngomong, tidak tahu perjuangan sampai ibu berdarah-darah, ya kan? Partai kami sangat-sangatlah kebersamaan kuat sekali Mas. Kalau wong Banyumas khususnya Penteng Kepeng. Penteng Kepeng, ya. Berbasis gotong royong. Satu sakit, 1000 orang akan datang. Kita akan bergotong royong. Ini cerita partai. Terkait dengan apa, kok kenapa saya seperti ini ya, inilah saya. Inilah saya seperti ini. Apa ada yang seperti ini? Enggak dibikin-bikin harus apalah itulah, enggak lah. Iya. Jika suatu hari memang partai menghendaki, saya pun siap. Saya siap. Siap segalanya. Mengulas pekerjaan yang hari ini ya alhamdulillah. Hari ini saya bisa di tempat suasana seperti ini nih Mas. Seperti ini banyak orang yang bekerja di tempat saya Mas. Entah itu dari lingkungan, entah itu dari masyarakat. Saya bisa mempekerjakan orang walaupun belum semuanya. Karena kan kalau cerita semuanya itu harus nanti setelah Kontestasi. setelah kontestasi itu. Betul. Ya, tapi setidaknya hari ini saya sudah bisa melangkah. Yang penting mereka bekerja. Baik. Ya,
Nah, ini masalahnya pekerjaannya apa, Mas? Apakah ada kaitannya dengan tempat kita duduk ini? Ini luar biasa sekali, mejanya batu, kursinya batu. Apa sih Mas Iwan ini? Silakan, Ya, Mas. Mas, memang saya orangnya nggak bisa diatur, Mas. Oh, sudah Mas, diatur. Nggak bisa diatur. Pertama itu Jalan Bung Karno, Mas. Jalan Bung Karno itu sampai hari ini kemarin sempat dibahas di Pak Korwil kan tentang blood dan lain-lain. Paguyuban di sana saya yang dituakan hari ini. Paguyuban di sana. Demi Allah juga saya tidak ambil 1 rupiah pun dari mereka. Cek itu para pedagang, apakah Iwan minta 1 rupiah tiap hari ke mereka yang berdagang di sana? Boten, Mas. Monggo dicek, jelas di sana. Yang ada saya arahkan. Karena apa, Mas? Mbah saya itu dulu dodol rames. Enggak, aku harus menjaluki maring pakul-pakul. Apa ya tegel begitu ya, Mas? Enggak lah, saya sudah pernah mengalami hal seperti itu. Baik, Saya pernah jualan seperti itu juga. baik. Itu zaman stasiun timur apa ya? Kalau dulu kan ada stasiun timur tuh. Betul. Pemirsa kan masih inget kan stasiun timur. Sampai ke stasiun raya di jalan stasiun sekarang itu jualan roti, naik kereta ke Kroya sampai ke Bumiayu, balik lagi. Pernah saya alami juga. Oke, baik. Sekarang seperti apa, Mas? Kondisinya, Mas? Hari ini kebetulan saya di sana yang di Jalan Bung Karno. Bagaimana yang miskin bisa bekerja? Bagaimana kaum marhen itu bisa bekerja? Kaum buruh. Baik. Dengan mohon maaf, saya mengatakan itu tidak mengurangi rasa hormat kepada para pedagang yang di sana. Baik. Dan rasa hormat yang di sana. Itu yang jualan di sana sudah ribuan loh, Mas. Dari kosong sampai ribuan. Tinggal dinas saja yang mau mengarahkan UMKM-nya mau diarahkan seperti apa. Baik. Apakah mau dibina atau mau dibinasakan. Gitu, Mas. Baik, baik. Ribuan orang itu terdiri dari menghidupi anak yang sekolah, ya, beli beras tiap hari, hanya cari makan itu saja kok. Baik, baik. Wah, ini sepertinya agak harus kita bahas lebih dalam lagi nih, Mas. terkait terkait Banyumas, karena di sini tadi sempat kita ceritakan bahwa Mas Iwan ini adalah merupakan salah satu bakal calon wakil bupati Banyumas pada periode pemilihan yang akan datang ya, Mas ya. Nanti kita akan Amin. bahas lagi Jika pemirsa. direkomendasi, Jika direkomendasikan. Ya, Oke. itu urusan partai ya. Gitu. Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Pemirsa, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di program Wonge Dewek. Ya, terima kasih pemirsa. Masih kembali bersama kami di program Wonge Dewek. Kali ini masih dengan Wonge Dewek temenan nggih. Wong Banyumas asli, wong Purwokerto, wong kali bener. Masih bersama Mas Iwan Mujianto. Kita langsung saja Mas Iwan. Kita lanjutkan ceritanya Mas Iwan. Silahkan Mas Iwan. Ya, sudah menjelang sore juga kan, harus dipercepat agar apa sih tujuannya kan begitu kan. Siap. Yang tadi saya bicarakan, tentunya para pemirsa sekalian kan sedikit paham. Untuk pahamnya nanti setelah saya mendapat rekomendasi kan begitu kan. Iya betul. Tergantung Korea yang di sana. Oke. Gitu kan. Kalau di PD Perjuangan seperti itu. Oh gitu, Mas. siap, Ya, siap. penilaian beliau-beliau seperti apa tentang kami yang kader-kader di sini Betul. seperti apa. Baik. Yang jelas saya ya seperti ini apa adanya. Nggak usah banyak janji, nggak usah banyak menjanjikan. Betul. Janji dan menjanjikan. Betul. Ya sudah kita laksanakan saja. Seperti hari ini saya bisa tidak sedikit banyak orang yang bekerja pada saya di lahan ini
Dan yang sebenarnya ini itu ada di wilayah Banyumas. Banyak sekali seperti ini di wilayah Banyumas. Itu mulai dari situ saja. Tentunya kalau setiap orang bisa melakukan, saya yang tidak tahu apa-apa saja bisa tahu. Apalagi para ilmunya yang lebih jauh, lebih tinggi dari saya. Tentunya mereka akan mengajari. Kalau yang pengen berusaha seperti apa yang saya lakukan hari ini, saya membuka diri kepada pemirsa semuanya. Saya tidak pelit ilmu kok. Datang ke rumah saya. Datanglah ke rumah saya. Kalau saya bisa ngasih, kalau ngasih apa, pancingnya, saya kasih pancingnya. Kalau saya kasih ikannya, nanti terlanjur males, Mas. Betul. Karena saya dari kecil dididik oleh orang tua saya untuk tidak males. Betul. Bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Baik. Jadi untuk pekerjaan ya sepertilah pekerjaan saya. Bisa nanti kita lihatlah sedikit banyak di sini begitu. Baik, baik. Tempatnya luar biasa. Di tempat Mas Iwan setiap harinya beraktivitas di sini ya Mas ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah tadi Mas terkait Mas Iwan punya impian untuk mengangkat atau memberikan perubahan yang lebih baik untuk daerah Mas Iwan. Tempat Mas Iwan dilahirkan, kemudian lebih luas lagi untuk Banyumas yang lebih baik. Saat ini seperti apa lagi Mas Iwan? Selain yang tadi Mas Iwan sudah sampaikan, gambaran Banyumas ini kondisinya sekarang seperti apa, sehingga Mas Iwan harus berbuat lebih banyak dengan langkah tadi diceritakan, salah satu langkahnya adalah lewat kebijakan. Ditempuh dengan lewat istrinya Mas Iwan yang sudah di Dewan, kemudian dilanjutkan Mas Iwan punya impian untuk memajukan Banyumas lewat kebijakan, yaitu dengan rencana Mas Iwan menjadi bakal calon wakil Bupati Banyumas mendatang. Silakan Mas Iwan, kondisinya seperti apa Banyumas, Mas? Ya kondisinya kalau saya lihat di lapangan ya tidak sesuai yang diharapkan. 60-40 lah. Yang 60 tepat sasaran, yang 40% tidak tepat sasaran. Contoh konkretnya Mas? Contoh konkret pembagian apa namanya itu, kalau hari ini dari dinas kan ada RTLH, ada sembako itu. Betul. Kan itu saya rasa kalau di lingkungan saya aja kurang pas, apalagi di masyarakat Banyumas, di mana yang 40-60 itu, yang 40 itu yang seharusnya tidak menerima bantuan itu, tetapi faktanya mereka menerima. Faktanya ini, fakta loh ya. Terus kadang yang sebenarnya kelihatan rumahnya mewah, bagus pada waktu itu, tapi hari ini tidak menerima. Lebih tepatnya atau bahasanya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Mari kita turun ke lapangan bareng-bareng, monggo. Ayo, mungkin masyarakat juga nggak usah lah. Masyarakat sudah tahu, masyarakat kita sudah cerdas. Masyarakat kita sudah cerdas. Tiap hari di rumah saya banyak keluhan kok. Tapi kalau keluhannya orang belum kerja ya saya marahi juga, Mas. Betul. Tapi kalau keluhannya berhubungan dengan bantuan-bantuan yang dari desa, kalau kota kan dari kelurahan, tidak tepat sasaran, pasti saya kritisi. Betul. Pasti saya kritisi. Baik, baik. Jadi artinya baik pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun bentuknya dalam bentuk lainnya ya, itu ya, masih belum tepat sasarannya Mas ya. Masih. Baik, nah ini nanti ranahnya Mas Iwan ini, ketika nanti Mas Iwan mudah-mudahan jadi wakil Bupati Banyumas di masa mendatang. Amin. Tugasnya Mas Iwan untuk bisa membereskan semua itu. Turun Mas, turun lapangan langsung. Turun lapangan, harus. Turun. Jangan hanya duduk, diam, percuma nggak usah. Betul. Ngapain sih? Betul. Nah, buat apa dan ngapain? Baik, terkait itu Mas Iwan, lebih dalam lagi terkait
Banyumas. Nah, menurut Mas Iwan pertanyaan berikutnya adalah gambaran Mas Iwan soal kepemimpinan Banyumas yang ideal, yang nantinya bisa menjadi acuan masyarakat itu seperti apa sih Mas? Gambaran pemimpin yang ideal itu seperti apa? Berapa ya? Kalau saya ini berpandang sudut kepada pribadi saya. Karena begini, kalau saya melihat ke belakang, artinya menoleh ke belakang terus, tidak melihat ke depan, ya sama aja mundur. Sama aja mundur. Jadi saya punya tagline itu, Siki tesireng, ngesuk ana warnane. Tagline saya. Siki tesi ireng, ngesuk Siki ana esi warnane. ereng, ngesuk ana warnane. Artinya, Nah, itu artinya biar masyarakat bertanya dulu, apakah arti dari itu? Biar masyarakat menilai dulu. Apakah kepemimpinan ini hari ini masih hitam, tapi besok berwarna? Artinya besok saja. Ketika kampanye nanti saya akan ceritakan semuanya itu apa sih kayak ngesukan warnane. Daripada saya mengupas masa lalu yang belum tentu benar juga, mendingan yang saya omongkan adalah tagline saya itu, Mas. Siki esireng ngesuk ana warnane. nah, kira-kira apa maknanya itu? Siki esi ireng, ngesuk ana warnane. Apakah terkait kebijakan pemerintah yang menurut Mas Iwan hitam? Atau seperti apa? Apakah terkait warna partai politik atau seperti apa? Ini masih menjadi misteri. Nah, sepertinya Mas Iwan ini akan mengulur bola panas ini diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bercerita. Kejadiannya karena Mas Iwan ini apa seperti itu. Ya, daripada menjelekan seseorang ataupun mengkritisi yang sudah berjalan, udahlah buat apa sih? Baik. Mendingan kita menatap ke depan dengan dibuktikan, dengan kita turun ke bawah, selesai semua persoalan. Baik, Tidak ada yang baik. sulit. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Enggak ada, Mas. Baik. Enggak ada. Itu sangat menarik Mas ya, sangat menarik sekali dengan tagline itu yang akan menggelitik masyarakat. Nanti masyarakat akan tahu jawabannya ketika nanti Mas Iwan mendapat mandat, rekomendasi dari beliau-beliau di atas. Semoga sukses. Baik, Mas Iwan. Nanti setelah ini saya akan bertanya terkait kesiapan Mas Iwan dalam rangka mewujudkan impian panjenengan untuk memajukan Banyumas lewat jalur kebijakan. Tentu saja nanti ketika Mas Iwan menjadi wakil bupati. Bersama bupati yang baru akan menyongsong Banyumas seperti apa. Nanti saya akan tanyakan soal kesiapan beserta visi misinya dalam kontestasi politik Pilkada Banyumas 2024. Oke. Baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Maka dari itu, tetaplah bersama kami cuma di Satelit TV Inyong Epol. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Wong Dewek Satelit TV Inyong Epol. Semakin panas obrolan yang kita bahas. Nah di segmen terakhir ini, tidak terasa di segmen terakhir tadi sudah kita janjikan bahwa akan langsung kita tanyakan kepada Mas Iwan. Nah kesiapan Mas Iwan dalam rangka untuk mewujudkan impian demi Banyumas yang lebih baik lagi itu seperti apa? Monggo Mas Iwan, langsung saja kira-kira kesiapan jenengan berikut visi misi dalam mengikuti menghadapi kontestasi Pilkada 2024 ini, Mas. Silakan, Mas. Terima kasih pemirsa semuanya. Visi dan misi saya kali ini ikut kontestasi Pilkada di 2024 ini, yang pertama, saya itu ketika menjabat tidak mencari uang selama saya menjabat, Mas. Sekali lagi, saya tidak mencari uang dari situ karena saya sudah punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan. Yang kedua, masalah gaji, ya. Gaji seorang bupati atau wakil bupati, saya tidak tahu berapa besarnya, ya kan?
monggo diambil. Silahkan per bulan belikan beras lah atau apalah terserah. Apakah itu nanti karena saya adalah kader dari PDI Perjuangan atau lewat kader atau lewat struktur atau lewat relawan yang tentunya akan berjuang juga. Yang tidak berjuang pun jangan takut. Kalau saya jadi ya tetap saya komitmen tidak seperti itu. Jadi visi misi saya itu maju di sini. Satu, mencarikan pekerjaan kepada kaum miskin atau marhain. Kalau cerita untuk investor mereka sudah pinter-pinter lah mencari uangnya kan. Jadi saya tidak perlu yang untuk kaum menengah ke atas sudah cerdas lah. Jauh cerdas dibanding saya. Sangat-sangat jauh. Dan demi Allah sekali lagi saya janji di sini saya tidak akan ambil gaji saya. Enggak bakal. Ada 27 kecamatan, 331 desa, tinggal kita bagi kok. Sederhana. Apakah ini berani kepada calon lain seperti saya? Monggo, terserah mereka. Karena visi misi saya di sini satu orang Lomboni Mas, nggak mau bohong karena tanggung jawabnya terhadap Gusti Allah. Begitu. Saya dilahirkan dari orang susah. Bukan saya lahir itu sudah menjadi orang kaya, tidak. Kalau untuk tempur saya sudah siap. Tentunya dengan rekom yang ada nantinya seperti itu. Mencarikan pekerjaan buat masyarakat adalah kewajiban saya. Bukan hanya janji kampanye. Kalau janji kampanye kan manis Mas, bener nggak? Beneran ya kan? Betul. Besok akan saya undang investor dari China untuk membuat pabrik ban seperti itu tuh. Ini nanti faktanya tanah orang nana kini angel, aduh nggak usah lah, nggak usah jadi pemimpin buat apa? Nggak usah jadi pemimpin. Jadi harapan saya ke depan ya pemimpin itu yang pro rakyat beneran. Apalagi ini kan sensitif nih Mas, setelah pelantikan presiden ini kan sensitif. Betul. Jadi seorang kepala daerah harus bijak terhadap rakyatnya, bukan bijak kepada apa yang diperintahkan oleh organisasinya. mereka. Kalau organisasi, karena saya adalah petugas partai, saya akan tunduk kepada aturan partai. Tapi untuk kebijakan saya harus pro rakyat. Pro rakyat, apalagi pesan Bu Mega kan sudah jelas. Kalian ini semua enak ya duduk di situ, laporkan ke ibu, para PAC, para ranting, kalau yang pada duduk di sini itu nggak bekerja, nggak turun ke bawah, langsung laporkan. Itu dalam Kongres Rakernas kemarin di Jakarta, belum lama ini. Seperti itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan besok siapapun yang terpilih dalam kontestasi ini berani mengambil sikap. Berjuang untuk rakyat, bukan untuk perutnya sendiri menjadi gendut. Jangan korupsi. Nggak boleh korupsi. Korupsi ini rakyat bagi rakyat. Akan lebih baik seperti itu daripada korupsi dimakan sendiri tambah besar. Orang berkah lah ya Mas. Alah, sudah Mas. Itu harapan saya seperti itu yang simpel saja lah. Nggak usah dibikin pusing. Dan saya kira pemirsa ini kan disaksikan semua pemirsa nih. Apalagi saya sudah sebut Tuhan saya tadi kan. Apa yang saya ucapkan ini nanti kita buktikan. Akan dimintai pertanggungjawabannya ya Mas. Betul, ya seperti itu. Baik. Nah, terkait kesiapan yang jenengan Mas. Ya. Terkait kesiapan Mas Iwan dalam menghadapi kontestasi Pilkada Banyumas 2024 ini. Seperti apa Mas yang sudah jenengan rencanakan atau minimal jenengan sekarang harus mendapatkan rekom dulu ini untuk menjadi calon wakil bupati. Kemudian dan kesiapan-kesiapan lainnya barangkali Mas monggo bisa diceritakan Mas. Kalau saya cerita internal ya Mas ya.
terakhir kami kemarin ketemu di DPC PDI di Jalan Kalibenar itu tinggal ada 6 yang ikut seleksi. Ada 6 itu Bupati, Pak Sadewo dan Bu Erna. Terus untuk wakil bupati ada Pak Ketua DPC sekaligus Ketua DPRD Pak Dr. Budi. Terus ada Pak Sardi Susanto, itu komisi B kalau nggak salah di DPRD 4 periode. Ada Pak Purwadi, birokrat dulu banyak menjabat lah di Kabupaten Banyumas, cuma saya lupa atau yang terakhir kalau nggak salah di Dinas Pendidikan itu Pak. Yang terakhir saya. Jadi tinggal 6. Tinggal 6. 6 saja itu yang akan mengikuti proses lebih lanjut ke atas. Baik. Senior tinggal- semua. Senior semua. Iya. Jadi Kalau saya mewakili milenial, Mas. milenial. Milenial. Siap. Jadi benar-benar persiapannya sudah dari sekarang ya Mas. Sudah. Di internal, kemudian nanti tentu saja Mas Iwan sudah menyiapkan ketika nanti Rekom turun Insya Allah kepada panjenengan. sudah siap dengan Sudah siap. relawan-relawan kami di luar struktural, terutama saya berharap nanti mesin partai bekerja dengan keras, ditambah relawan, ditambah masyarakat yang mendukung. Baik. Jadi doa kami, insya Allah kami dari PDI Perjuangan tidak akan luput dari slogan kami yang pro rakyat cilik, bela rakyat cilik. Kalau yang di blow up di Instagram, di Media sosial lainnya media ya sosial Mas. lainnya, tenggelamkan banteng. Apa nih sing ditenggelamkan, Mas? Salah banteng apa? Wong kita berjuang kok. Fakta nyata dibuktikan di masyarakat. Tenggelamkan enak aja. Mau saya ditenggelamkan, akan saya lawan, Mas. Siap. Pasti akan saya lawan. Baik. Nah, terakhir ini Mas, di menit-menit terakhir ini saya kepengen tahu, atau masyarakat juga kepengen tahu, bahkan mungkin teman-teman dan saudara-saudara Mas Iwan kepengen tahu. Closing statement di akhir segmen ini, di program acara ini, kali ini. Mungkin nanti ada acara-acara selanjutnya ya Mas ya, kita Iya. bisa bincang-bincang lagi ya Mas Oke, ya. iya. Terakhir Mas, closing statement yang akan Mas Iwan sampaikan kepada masyarakat. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua masyarakat Kabupaten Banyumas, bukan hanya di tempat saya tinggal hari ini di Pasir Kidul, Kelurahan Kecamatan Porto Barat, atau lahir saya di Kalibenar. Asli saya orang Banyumas, asli saya orang Purwokerto. Jika ingkar janji, nggak usah segan-segan ke rumah saya. Kalau saya ingkar janji, seperti itu. Yang kedua, apa yang tadi saya sampaikan dari ulasan pertama, tagih janji saya ke rumah sekalian Mas, nggak usah tanggung-tanggung. Yang ketiga, untuk siapapun yang terpilih nanti dalam kontestasi ini, agar turun ke bawah lah, melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya, jangan hanya duduk di meja ber-AC, turun ke bawah Mas. Untuk pemirsa, saya minta juga lebih cerdas, jangan terbawa arus medsos yang kadang-kadang tuh menjelekkan. Tetapi dia sendiri jelek, karena sebenarnya dia menunjuk orang lain, jari ini adalah menunjuk dirinya sendiri. 1 jari ke orang lain, 4 jari ke jarinya sendiri. Begitu saja pesan saya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Mas Iwan. Wah, terima kasih sekali nih Mas sudah mau bercerita, mau kenal lebih dekat dengan masyarakat di sana. Semoga apa yang menjadi tujuan Mas Iwan di kontestasi politik pilkada tahun ini bisa terlaksana. Amin. Siap. Oke, tentu saja tujuannya yaitu cuma satu, untuk memajukan Kabupaten Banyumas. Banyumas. Iya, oke. Terima kasih sekali kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dari awal segmen sampai segmen terakhir ini. Terakhir saya
Atur Rastianto pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program Wong Dewek episode selanjutnya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Oke. Luar biasa sekali Mas. Sukses, sukses Mas.